ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, tidak henti-hentinya saya selalu mengingatkan diri saya pribadi dan Anda semua untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perjalanan hidup ini dengan segala suka dan dukanya tidak pernah keluar dari hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunni bima syaa." Aku, Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku terhadapku, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana dia kehendaki. Hadis ini saudara-saudara sekalian menunjukkan bahwa cara kita memandang Allah Subhanahu wa taala akan menentukan cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, maka kasih sayang itu akan selalu kita rasakan. Jika kita percaya bahwa setiap ketentuan Allah itu baik, maka setiap peristiwa, bahkan peristiwa yang pahit pun akan terasa indah di ujungnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, barang siapa berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya, maka itulah prasangka yang buruk. Tetapi siapa yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, akan menerima mengampuninya dan merahmatinya, maka itulah prasangka yang baik dan itulah sebab terbesar kebahagiaan seorang hamba. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbaik sangka kepada Allah bukan hanya ketika nikmat itu datang, tetapi juga ketika ujian itu menimpa. Karena terkadang kasih sayang Allah justru datang dalam bentuk musibah. Allah Subhanahu wa taala menegur bukan untuk menghukum, tetapi untuk membersihkan kita. Dia menahan sesuatu bukan karena benci, tetapi karena ingin memberi sesuatu yang jauh lebih baik. Sebagaimana firman-Nya, "Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah, dan hanya kepada Kamilah kalian akan dikembalikan. Musibah itu bukan tanda Allah membenci kita, saudara-saudaraku sekalian. Saya ulang sekali lagi, musibah itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Justru terkadang itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Ketika ujian datang, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjauh. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mendekatkan kita kepadanya.
Setiap tetesan air mata, setiap rasa perih menjadi sebab dosa-dosa kita digugurkan satu persatu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin wala huznin wala adha, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dosa-dosa karenanya. Sungguh saudara-saudaraku sekalian, ada hamba yang Allah bersihkan dosanya di dunia agar tidak tersentuh api neraka kelak di akhirat. Sebagian ulama berkata, jika Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia agar dia tidak mendapatkannya di akhirat kelak. Karena azab akhirat jauh lebih pedih, jauh lebih panjang dan tanpa akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza kanat lahu 'indallahi manzilah falam yablugha bi'amalihi, ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi mali aw fi waladihi." Sesungguhnya bila seorang hamba memiliki derajat di sisi Allah yang tidak dapat dicapainya dengan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya pada tubuhnya, mengujinya pada hartanya, dan mengujinya pada anaknya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya dengan kasih sayang. Dia memberi sakit agar hamba itu bersih, dia memberi kehilangan agar hati itu kembali, dia memberi kesempitan agar manusia berhenti bersandar pada dunia dan kembali bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguh kami akan timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih keras, lebih besar di akhirat. Agar apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Musibah di dunia hanyalah tetesan, saudara-saudaraku sekalian, sedangkan azab akhirat ada lautan. Maka siapa yang disegerakan sedikit rasa pedih di dunia, sungguh Allah Subhanahu wa taala sedang menahan lautan murkanya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh sangat menakjubkan perkara kaum seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Maka bila Allah sedang menguji kita, saudara-saudaraku sekalian, jangan panik. Bila Allah sedang menahan sesuatu dari kita, jangan berburuk sangka. Mungkin yang ditahan itu bukan rezeki, tapi yang ditahan itu adalah dosa. Mungkin yang diambil itu bukan kebahagiaan, tapi kesombongan yang akan menjerumuskan kita. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kita lihat setiap musibah itu dengan kacamata, dengan pandangan iman, bukan dengan pandangan dunia. Karena orang yang melihat dengan iman akan melihat ujian sebagai jembatan menuju ampunan. Hujan turun membasahi bumi, awan hitam perlahan sirna. Sakit di dunia tak seberapa arti, asal kita selamat di akhirat sana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, barang siapa bersabar di dunia, Allah akan muliakan dia di akhirat. Barang siapa ridho atas ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Karena sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tapi tetap dia istiqomah di tengah rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jika hati kita ini sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka badai itu terasa lembut, saudara-saudaraku sekalian, karena di dalamnya ada keyakinan. Tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali sudah ditakar dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah tidak lagi akan bertanya, kenapa sih ini terjadi pada saya?
melainkan dia berbisik lembut pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang ingin Allah ajarkan kepada saya? Setiap luka akan menjadi guru. Setiap kehilangan akan menjadi isyarat. Karena di balik setiap perih ada tangan lembut yang sedang menata hidup kita agar kembali ke arahnya. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, Allah tidak sedang menghukum, Dia sedang menyembuhkan. Allah tidak sedang menjauh, Dia sedang memanggil kita pulang. Bersabarlah, karena sabar bukan sekedar menunggu akhir masalah, tapi menegakkan iman di tengah masalah. Sabar bukan berarti tidak sedih, tapi tetap yakin di balik sedih itu ada rencana yang indah. Sabar bukan berarti tidak menangis, tapi tetap percaya bahwa setiap air mata dicatat sebagai ibadah. Dan siapa yang sabar bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya di setiap langkahnya. Sebagaimana Dia menyampaikan kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.